walau sagadang bijo labu, bumi jo langit ada di dalam. Assalamualaikum saudara. Kali ini kita ingin mempelajari tambo dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, kita akan membahas tentang wujud atau eksistensi dari tambo. Mungkin selama ini orang membayangkan tambo itu hanya berbentuk tulisan-tulisan. Tidak, saudara. Dalam tuturan beberapa guru adat menunjukkan kepada saya, tambo itu bisa dilihat dalam 4 wujud. Yang pertama, tambo nantasera. Kemudian tambo nantasure. Kemudian tambo nantasire. Kemudian tambo nantasurwa. Kita akan uraikan satu persatu. Tambo nantasera masih ada lanjutannya. Tambo nantasera di Galanggang. Di Galanggang itu masih ada lanjutannya. Di Galanggang Rami Dinan Langang. Jadi ada di tempat keramaian dan ada di tempat yang sepi. Kita akan bahas itu secara mendalam nanti. Yang kedua, nantasure. Nantasure itu ada nantasure Dinan Kalam, ada nantasure Dinan Tarang. Yang ketiga, nantasire. Nantasire dalam kieh kato bayang. Kita akan bahas khusus pula dengan contoh-contohnya. Yang keempat, nantasurwa. Nantasurwa itu ada 2 pula. Nantasurwa di balik dinding, di balik tiang. Nantasurwa di balik dagiang, di balik jantung. Kita akan bahas secara khusus nanti. Kita mulai nantasera di Galanggang. Tambo nantasera di Galanggang ada dalam bentuk tuturan. Ada dalam bentuk benda fisik. Tambo nantasera di Galanggang ada dalam bentuk tuturan. Itu disampaikan di Galanggang adat, di Galanggang Sile, ketika seorang tokoh adat, ketika seorang pemangku adat menyampaikan tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Misalnya upacara mengangkat penghulu atau upacara batagak gala, batagak gadang. Itu dituturkanlah tambo. Mulai dari tambo Minangkabau yang terdiri dari tambo alam dan tambo adat. Disusul di bawahnya ada tambo luha. Dan ditutup dengan tambo nagari, barih balabeh nagari, tambo wasa nagari. Itu dalam sebuah upacara adat. Itu tuturan di Galanggang Narami. Ada tuturan juga, tapi di Galanggang Nan Langang. Ketika di Galanggang Baselo, istilahnya, Galanggang Bayo Batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tambo wasa, atau antara guru adat dengan muridnya. Galanggang Langang istilahnya, bisa hanya satu guru dengan satu murid, atau satu penghulu dengan kemenakannya, satu mama dengan kemenakannya, menuturkan tambo. Bukan hanya tambo alam dan tambo adat Minangkabau, tapi tambo asa.
Tambo asa kau atau tambo asa nagari. Silsilah. Nah, itu digalanggang nan langgang dalam bentuk tuturan. Masih dalam tambo nan tasera digalanggang, ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Ketika kita melihat sebuah upacara adat, katakanlah di balai adat. Di balai adat itu akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar sesuai tempat duduknya, posisinya, sesuai dengan jabatannya. Dan kalau sebuah tempat kosong, orang tahu siapa yang berhak duduk di tempat itu. Itu adalah tambo nan tasera digalanggang di depan mata orang banyak. Oh, beginilah urutan penghulu di nagari ini. Beginilah susunan kedudukan mereka ketika mereka duduk di balai adat. Itu nan tasera digalanggang dalam bentuk penampilan fisik para penghulu. Yang paling sederhana saja, ketika sebuah jamuan, di sana terlihat dua barisan duduk laki-laki, itu tambo yang mengatur bahwa laki-laki yang duduk dalam sebuah jamuan di rumah atau di rumah gadang itu ada barisan sumando menghadap ke halaman, ada barisan mamak rumah yang menghadap ke bilik. Dengan makna, dengan aturan, dengan tata urutan dari Kapalo Jamba sampai kepada Sipangka. Saudara, itu tambo fisik nan tasera digalanggang. Digalanggang barale, digalanggang upacara, digalanggang nan rami. Ada yang tasera di nan langang, fisik, bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca Barih Balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari Sikilang Ayah Bangi sampai Taratak Ayah Hitam, sampai ke Tanjuang Simalidu. Ayah Bangi, Taratak Ayah Hitam, Tanjuang Simalidu, dan seterusnya. Sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Itu semua adalah tuturan tambo yang berbentuk fisik di alam. Oke, itu Minangkabau. Nagari juga begitu. Nagari ada benda-benda fisik yang ada dalam tambo nagari. Batas-batas nagari. Supadan nagari. Bintala. Batas-batas. Harta. Ulayat. Itu semua adalah tambo. Atau wujud tambo dalam bentuk fisik yang ada di alam. Maka dikatakanlah dalam tuturan tambo itu bahwa tambo itu ada terserak di mana-mana di alam Minangkabau ini dalam bentuk tuturan, dalam bentuk fisik, dinan rami, dinan langang. Kato pusako orang tutuakan, kok dibalun sabalun kuku, di kambang salibalan. Itu tambo orang namokan, walau sagadang bijo labu, bumi jo langit ada di dalam. Itu wujud atau eksistensi atau penampilan tambo yang pertama. Nantasera digalanggang, dinan rami, dinan langang. Kita ketemu dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.